Ketika Gus Samsudin itu mempraktekkan keilmuannya, kadang saya lihat di akun snack video di TikTok itu ada, di YouTube juga ada, cara praktek dia itu memang semuanya yang dia pakai itu semuanya. Selamat datang di Tamu Asak. Dan hari ini gua bersama Ustadz Ega akan membahas seputar kekuatan doa. Akhir-akhir ini nih fenomenal si pesulap merah dengan si Ustadz Udin atau Samsudin Najab ya, apa? Jadab. Oh Jadab, terbalik dengan si Gus Samsudin Jadab. Perihal Ustadz Merah membongkar pesulap merah parah. Oh iya. Ustadz Merah. Tenang. Menurut tanggapan lu nih, itu si Ustadz Udin itu sebenarnya itu sosok yang seperti apa sih? Kalau untuk lebih detailnya mungkin saya tidak tahu dia sosok seperti apa, tapi secara global, secara umum saya bisa melihat ketika Gus Samsudin itu mempraktekkan keilmuannya, kadang saya lihat di akun snack video di TikTok itu ada, di YouTube juga ada, cara praktek dia itu memang semuanya yang dia pakai itu semuanya ayat-ayat Al-Quran, sholawat-sholawat dan doa-doa yang terkandung di situ gitu. Intinya dia mengobati seseorang. Tapi dengan cara apa ya, gerakan-gerakan yang seperti itu emang ada ya untuk entah di misal di kitab atau di kitab-kitab yang lain lah gitu, ada gerakan-gerakan dia harus ngambil sesuatu benda gitu di pasiennya. Memang menurut kabar yang beredar, karena viral ya, saya juga baru tahu viral nih. Itu kan kalau kita lihat memang kadang ada menyembuhkan seseorang tiba-tiba ada keris. Ya, saya tidak tahu itu betul atau secara betul atau tidaknya. Tapi menurut yang saya lihat ya memang rata-rata kalau untuk kita menyembuhkan orang agar supaya menambah keyakinan lagi, mungkin harus ada seperti itu. Seperti acting. Mungkin acting. Tapi juga itu dibenarkan, mungkin jangan keterlaluan gitu. Berarti si Ustadz Udin itu termasuk salah satu yang keterlaluan atau gimana? Ya mungkin bisa. Atau berlebihan lah. Atau berlebihan gitu. Menurut pandang pribadi saya berlebihan. Jadi saya tidak mengecilkan atau tidak menyudutkan Gus Samsudin atau tidak mengecilkan pesulap merah gitu. Karena semuanya mereka punya keahlian masing-masing gitu. Antara doa, antara dengan logika. Nah itu yang nggak bisa dijadiin satu sih. Ya, memang kalau doa itu macam-macam, Pak Arel. Macam-macam. Ada yang disebut dengan doa bil kitabah. Nah, apa itu? Nah, itu ya. Doa bil kitabah itu berarti doa yang ditulis sama orang yang mendoakan. Okay. Contoh, Pak Arel datang ke saya mau didoain. Tapi ketika saya nulis doa dengan lapad bacaan huruf Arab atau ayat Al-Quran dan yang lainnya, tapi Pak Arel tidak sanggup untuk baca. Nggak sanggupnya karena keterbatasan kita tidak bisa membaca ayat tersebut. Akhirnya saya menuliskan doa ini dan saya bilang, Pak Arel, ini doanya tolong disimpan, tolong dibawa kemana-mana begitu. Dalam artian kayak jimat dong ya. Dalam artian ini bukan wapak. Iya, maksudnya kayak jimat atau wapak gitu. Makanya kita sebagian orang awam mungkin tidak percaya tentang hal ini gitu. Berarti ada sebagian yang percaya. Ada sebagian yang percaya. Memang saya cukup sedikit berani melontarkan pernyataan kayak gini. Guru-guru saya juga seperti itu. Mungkin di kalangan hikmah ini kayak gini tuh berlaku gitu. Mungkin untuk menurut orang awam itu musyrik karena percaya sama benda. Padahal tidak percaya sama bendanya. Tetapi kita percaya karena ada tulisan doa yang dipanjatkan di situ. Oh gitu. Karena di situ kan bukan hanya sembarang doa, tapi di situ ada ayat Al-Quran, ada doa-doa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga, ketika ada orang yang meminta doa, tapi dia tersebut tidak bisa baca doanya, maka diberikan tulisan itu. Berarti si Gus Udin itu, kalau menurut sudut pandang lu sebagai ustadz, berarti ada sisi benarnya. Ada sisi benarnya, tapi mungkin dari yang lainnya seperti acting atau itu wallahu alam. Gitu. Oh, berarti sisi benarnya tuh lu dari ngelihat doa yang dia pakai ya? Iya, doa seperti yang lu bilang tadi, ilmu hikmah itu ya? Iya, ada sholawat, ada ilmu hikmah dan yang lainnya. Nah, karena doa itu macam-macam kan. Tadi yang pertama doa yang tertulis, ya kan. Lalu kemudian ada doa bilhal. Bilhal, apa itu? Bilhal itu dengan tingkah laku.
Oh, ada. Ada. Maksudnya doa dengan tingkah laku. Contohnya kita mengambil para wali. Ada satu wali songo yang ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Maka dia menancapkan tombaknya, menancapkan tongkatnya. Lalu turunlah hujan. Ya. Nah, itu doa bilhal. Atau jadi yang disebut juga itu dengan doa bil isaroh, sama seperti jadi ingat yang kemarin tuh, yang peresmian Formula One ya, yang kemarin tuh, yang sempat viral juga itu. Pawang hujan. Dia kan juga pakai gerakan-gerakan. Ya, itu salah satunya. Disebut dengan doa bil isaroh. Bil isaroh namanya. Namanya isyarat. Oh, isyarat. Isyarat. Doa bil isaroh namanya isyarat. Maka memang banyak sekali doa. Kalau memang kita harus bisa memperdalam doa, jadi supaya kita kehidupan berlebih berwarna, berdoa lebih berwarna. Nah gitu. Jadi jangan sama satu doa aja kita mohon sama Gusti Allah, memohon doa, dan biasanya kita seperti ini mohon ya. Oh iya, mengangkat tangan kedua tangannya. Iya, berarti ini kan salah satu gerakan ya? Salah satu gerakan. Oke. Satu gerakan penghambaan bahwa kita sedang butuh sama Sang Pencipta apa yang kita minta dengan cara seperti ini. Betul ya. Kenapa dua tangan seperti ini? Karena kita mintanya banyak. Yang namanya dua tangan ya Pak Arel ya. Kita kalau disuruh ngerawak pasir begini lebih banyak nggak? Banyak sih. Banyak kan. Kalau kita ngambil satu gini banyak apa sedikit? Sedikit. Nah, tapi jarang saya ngelihat tangan gini. Ya kan? Ini kayak hipnotis nih. Iya, betul. Tapi memang benar ya, doa itu ada istilah harus pakai gerakan. Termasuk si Gus Udin itu dia memakai gerakan-gerakan yang secara ilmu keagamaan apa tadi namanya? Hikmah ya. Ilmu hikmah. Memang saya juga memang tidak terlalu luas tentang masalah hikmah, tapi kalau kita tidak mempercayai tapi emang ada. Iya benar. Kalau kita nggak percaya tapi ada kayak gitu. Kayak misalkan dulu gue waktu kecil, waktu almarhum bawa gue ke entah ustadz atau pemuka agama lah ya, gue tuh kadang dikasih air. Itu kan mungkin salah satu alternatif ya, maksudnya doa yang disalurkan lewat air, lalu air itu kita minum, ya kan? Kadang banyak dalam pengajian atau dalam berdoa, kadang dalam berziarah gitu ya. Karena saya orangnya suka ziarah nih Pak Arel. Iya. Saya suka berdoa, ada orang yang datang, lalu kemudian orang bawa air, kita doakan, airnya kita kasih kepada dia. Nah, ini satu air ini jadi doa karena kita telah berdoa, kita tiupkan ke sini. Jadi ini sebagai mediasi, lebih meyakinkan gitu. Tapi mungkin juga anak zaman sekarang juga paling nggak tahu ya, maksudnya kok bisa ya gitu kan. Kan kalau anak zaman milenial sekarang atau generasi Z, kalau dia sakit itu pasti minum obat, bukan minum air gitu. Minum obat. Tapi di kalangan kita masih yang ya kalau sakit ya ada yang pakai air sebagai obat gitu. Karena mungkin lu juga pernah tahu ya bahwa beberapa penelitian gitu meneliti si air putih ini, kalau dibacain doa itu dia ada semacam apa? Butiran-butiran ya, kalau nggak salah. Dulu saya pernah baca waktu zaman masih sekolah dulu, pernah kuliah tapi nggak tamat kuliahnya. Iya. DO lah ya. Terus? Bukan DO. Jadi semester 4 saya ngambil cuti. Jadi semester 4 ya, semester 4. Tingkat 1 kan 2 semester, tingkat 2 semester. Jadi semester 4 itu saya ngambil cuti. Cuti karena pacaran atau karena apa nih? Cuti karena kerjaan. Oh, kerja. Lama-lama kerja, akhirnya kebetulan. Tapi sempat tahu kan untuk masalah air, kalau kita bacain itu akan ada butiran-butiran yang seperti kristal. Ya, dan itu para ilmuwan loh. Intinya bukan butiran debu ya? Bukan ya. Jadi gini, saya pernah baca dulu buku. Tapi Anda tadi mau ngelucu ya? Tahu jangan nih. Iya. Terus sempat baca dulu nama bukunya kalau nggak salah The True Power of Water. Ya. Jadi apa namanya? Pokoknya tadi the true power of water. Artinya dilarang merokok ya. Terus. Jadi memang kebenaran tentang kekuatan sebuah air. Ya. Di situ ada penelitian yang menelitinya itu ahli ilmuwan dari Jepang. Ya, betul. Dari Jepang. Dia meneliti sebuah air, ketika air itu diteliti, dia bandingkan dengan ayat Al-Qur'an dan dengan dibacakan atau disimpan satu alat musiknya itu acak-acakan. Ternyata ketika penelitian pertama dia pakai ayat Al-Qur'an, dibacakan ayat Al-Qur'an, lalu ketika diambil sampel airnya, diteliti ke dalam mikroskop. Nah, di situ terlihat ternyata air itu berubah menjadi butiran es yang bentuknya seperti kristal. Betul. Nah, ketika dibandingkan dengan kedua,
lalu di situ pakai musik-musik yang acak-acakan, musik apa itu. Ketika diambil sampelnya, diteliti, ternyata air itu hancur. Hancur. Di situ airnya tidak menyatu. Nah, makanya setelah itu menurut info katanya si pengarang buku itu masuk Islam. Nah, berarti itulah kekuatan doa ya. Kekuatan doa. Dan mungkin kembali ke si Gus Udin itu, beliau juga nggak salah. Hanya salah dari gerakan yang mungkin berlebihan. Ya, mungkin kalau kita berpikiran secara logika mungkin itu salah gitu. Ya, tapi ya. menurut orang yang paham gitu. Jadi saya tidak lebih condong ke Gus Samsudin benar atau ke Ustaz Marah benar. Sebetulnya sama gitu. Ya. Kalau andaikan bisa digabung itu semua, mungkin akan terjadi satu kekuatan yang bagus mungkin. Yang bagus ya. Karena itu hanya beda bukan prinsip ya. Beda pemahaman ya. Yang satu mungkin teori, yang satu mungkin lebih ke apa? Rasa mungkin. Karena doa itu kan harus pakai rasa juga ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Susah sebetulnya untuk berdoa itu, Pak. Susahnya? Kalau kita tidak didasari dengan hati ini, hati kita yang berada di sini nih. Hatinya mesti gimana? Hati kita harus ikhlas berdoa gitu. Semata-mata tujuannya kita berdoa itu berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk doa itu sendiri supaya dijabak sama Allah gitu kan. Pertanyaan gue adalah, doa yang kita minta itu apakah langsung diterima sama Allah atau gimana ya? Atau dipending atau sesuai orang yang bacanya gitu? Contoh begini. Contoh kecilnya. Anak kecil kalau kita kasih pisau benda tajam, cocok nggak? Anak kecil yang mungkin umur 5 tahun ke bawah, nggak cocok. Nah, makanya kita berdoa sama Allah karena Allah memberikan yang terbaik buat kita. Paham? Enggak, belum. Loading nih. Dari anak kecil pakai pisau sampai doa tuh. Maksudnya jadi, gimana tuh? Begini, kita berdoa sama Allah. Kenapa doa kita nggak dikabulkan sama Allah? Gitu. Kenapa nggak dikabulkan? Karena belum layak permintaan kita dikabulkan sama Allah. Tapi doa itu pasti nyampe kan? Doa itu pasti nyampe. Karena di dalam satu kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di kitab Tanqiul Qaul, kitab klasik Salafiyah, kitab kuning yang biasa saya pelajari itu, jadi doa yang kita panjatkan itu satu perkata nanti akan terbang menjadi seekor burung sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai kan ya? Sampai. Nah, di sana itu nanti akan diseleksi. Doa dari siapa? Maka malaikat rahmat bertanya. Kata Allah Subhanahu wa taala bicara malaikat, itu doa dari siapa? Fulan bin Fulan. Siapa orangnya? Apakah dia doanya sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, Kanjeng Nabi? Apakah sesuai yang diperintah olehku? Kata malaikat, enggak, syarat-syaratnya kurang. Rukunnya kurang, syarat-syaratnya kurang. Kalau bahasa kita harus kalau mau bikin KTP harus ada ini. Iya, persyaratannya kurang. Gimana Allah? Jangan dulu, tahan. Caranya, kalau misalkan itu ditahan kan, kalau kita ngelamar kerja bisa HRD telepon kan, kurang ini tolong dilengkapi. Nah, kalau yang doa kurang, caranya kita tahu bahwa doa itu kita kurang. Jadi yang ditahan ini tetap nanti akan dikabulkan sama Allah, tapi tidak hari ini, mungkin di kemudian yang akan datang pasti akan dikabul. Katanya kurang tadi. Nah, yang kurang di sini karena setiap kita berdoa itu ada anjuran atau cara-cara untuk kita berdoa. Cara-cara, maksudnya ada tips triknya gitu. Ada tips triknya gitu. Jadi yang saya pelajari, guru-guru saya mengatakan bahwa saya punya dalil saya guru saya. Jadi pertama, doa yang bagus itu dengan semua bahasa boleh. Nah, itu dia. Ini kan keterbatasan gua yang mungkin doa yang gua panjatkan kebanyakan 80% atau 99% itu pakai bahasa Indonesia. Pertanyaan gue itu boleh dan nyampe nggak sih doa itu? Boleh kan? Boleh. Karena Allah itu tahu semua bahasa. Bahkan bahasa semut yang ada di lantai Allah tahu. Jangankan semut yang ada wujudnya, dzatiyahnya, tapi perasaan yang ada dalam kita sendiri nih Allah udah tahu. Sebelum kita ngedoa Allah udah tahu. Udah tahu ya. Gitu. Makanya di situ bagus menggunakan semua bahasa. Tapi di antara yang bagus itu ada yang lebih bagus. Bahasa Arab. Bahasa Arab.
Iya. Maka ketika kita pakai bahasa selain bahasa Arab, cukup hanya di dalam hati kita memanjatkan doa, jangan dikeluarkan tata krama. Nggak boleh. Ya Allah gitu kan, nggak boleh. Tapi misalkan gini, kadang jujur ya, gue ketika sehabis sholat mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gue kadang doa itu pakai bahasa Indonesia, tapi nggak dalam hati, tapi gue mengucap, tapi nggak kedengaran orang-orang, hanya kedengaran kuping sendiri. Itu kategori sopan atau enggak? Ya masih kedengaran sama kita ya. Iya. Dalam hati Pak. Ya enggak, maksudnya itu masuk kategori sopan apa enggak? Gue kan cuman ya Allah mudah-mudahan bla 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 gitu. Nah itu tetap nggak boleh. Maksudnya adabnya harus dalam hati kalau pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab baru kita boleh wedalkan, kita keluarkan, kita lapatkan bil lisan, dengan lisan kita pakai doanya dengan bahasa Arab. Berarti selama ini kalau kita nggak bisa doa bahasa Arab, pakai bahasa yang lain tapi dalam hati. Dalam hati. Kalau itu adabnya ya. Adabnya. Kalau mau bisa pakai bahasa Arab, kita pengen pakai bahasa Arab, berarti kita ngikutin doa sama orang yang bisa pakai bahasa Arab. Gampang jawabnya, tinggal amin. Berarti dengan cara sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Oke. Gitu. Oke. Sebenarnya banyak banget sih pertanyaan seputar doa. Salah satunya ya tadi kita bahas yang Samsudin, terus adab berdoa, terus kekuatan doa. Sebenarnya gue juga mau tanya lagi nih, masalah gerakan-gerakan doa gitu kan. Tadi kan kita sempat bahas dua, mengangkat tangan nih. Kadang gue ngelihat ya di TV ya, di sinetron atau anggaplah gue ngeliat di TV. Kadang doa itu sambil ngeliat ke atas tuh Pak. Dengah ke atas, ya Allah. Gini. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Apa kembali ke adab? Kembali ke adab sih Pak gitu. Jadi di dalam satu kitab yang saya pelajari itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ untuk tata cara berdoa pertama kita angkat kedua tangan. Lalu ketika kita berdoa sama Allah, kita tungkulkan, tundukkan kepala kita gitu. Oh begini ya. Sedikit aja, mau bawah boleh, mau lurus boleh. Yang penting kita jangan ke atas, adab-adaban berdoa. Tapi dalam kitab yang lain mungkin berbeda gitu. Ini hanya sebagian kecil saja seperti ini. Oh baik. Ya. Sebenarnya gue mau lanjut ke pembahasan tentang masalah sholat juga sih, karena jujur ya gue sholatnya kadang ya kadang enggak, tapi mungkin juga ada beberapa yang lebih banyak salahnya gitu. Nanti mungkin kita akan ngobrol lebih banyak tentang sholat ya. Betul. Jadi poinnya adalah untuk pesulap merah dan si Gus Samsudin ini, mereka itu tidak benar tidak salah ya, hanya mungkin sudut pandang atau kepercayaan aja ya yang berbeda. Apalagi di zaman teknologi sekarang, mau berita apapun itu pasti up-nya cepet banget. Pasti cepet. Mudah-mudahan ini yang di-upload Pak Haril ntar ini up nih. Waduh. Mudah-mudahan. Kalau ya boleh sih, boleh. Ya paling tidak kan sebenarnya doa itu yang doa tadi apa sih Samsung itu? Hikmah, terus doa dari ilmuwan Jepang yang ternyata kalau air putih dibacain doa dapat jadi kristal. Terus dari gerakan-gerakan berdoa itu kan juga sebenarnya ada gitu kan. Ada bunyinya dan ada bunyi. Itu memang ya nggak salah gitu. Iya. Ya. Jadi sedikit nambahin, kalau nanti jadi ricu atau adab-adaban berdoa tadi gitu ya. Kalau kita baca doa, pertama kita harus muji Kanjeng Nabi ya. Muji sama Allah pertama. Muji sama Allah. Ketika setelah muji sama Allah, lalu kita mengucapkan sholawat. Muji sama Allah itu gimana Pak? Contoh bahasa Arabnya, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Nah seperti itu. Okay. Sholawat baru doa kita. Ya, jadi kita berdoa tadi pertama kita memuji sama Allah, lalu mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi, lalu kita ucapkan doa apa yang kita maksud. Nah, tata cara berdoa seperti itu. Karena dalam berdoa itu ada tempat makom ijabah doa itu. Meskipun pakai bahasa Indonesia ya. Ya, begitu. Jadi lebih enak, lebih kompak mendingan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Boleh. Tapi dalam hati ya. Dalam hati. Hati catatannya. Kayak gitu. Oke. Berarti cukup clear ya antara si pesulap merah dan Gus Samsudin. Tidak ada salah, tidak ada benar, karena itu memang kepercayaannya masing-masing. Mungkin lanjut kita nanti pembahasan lebih ke sholat kali ya, karena gue juga pengen sholat gue itu sempurna, nggak yang asal gerakan doang. Kadang gue juga suka bingung kalau misalkan datang tiba-tiba
si jamaah sudah melakukan gerakan apa gitu. Iya. Oke. Oke, siap. Kita bahas sholat selanjutnya.